seorang bocah berambut putih yang merupakan Apostle of Itarim, muncul di markas guild dan mengendalikan semua anggota guild untuk menyerahkan gate mereka. Yosh, dalam dunia yang dipenuhi kegelapan dan ambisi, Jinwoo, sosok yang dikenal sebagai sosok kegelapan, bersiap menghadapi pasukan dewa yang berusaha menguasai segalanya. Sementara itu, Suho, seorang hunter yang baru saja kembali dari misi berbahaya, menemukan dirinya terjebak dalam kekacauan yang disebabkan oleh kehadiran Apostle of Itarim, bocah berambut putih yang memiliki kekuatan mengerikan. Ketika monster-monster mulai menyerang bandara dan para hunter terjebak dalam kendali jahat, Suho harus berjuang melawan waktu untuk menyelamatkan orang-orang yang terancam. Apakah Suho dan Jinwoo mampu menghadapi ancaman yang semakin mendekat Yosh ini? Menarik. Let's go, kita bahas lebih dalam. Oh iya, kita mau ngingetin juga nih, sekarang ini YouTube udah ada fitur produk-produk unik loh sob. Kita akan senantiasa mencantumkan produk-produk diskon super menarik dengan harga ekonomis yang bisa kalian beli teman-teman. Mau tumbler anime, lukisan, kaos, apparel, produk unik teman Jepangan atau yang viral di marketplace, semuanya ada. Jadi setiap video panjang short maupun live kita berikan rekomendasi produknya biar kita tambah semangat bikin kontennya. Jangan lupa dicek dan dicek out jika kalian merasa tertarik ya. Oke, kita langsung masuk ceritanya. Kali ini kita akan menyelami petualangan epik dari Solo Leveling Ragnarok, khususnya chapter 30 dan 31. Di sini kita akan melihat bagaimana Jinwoo, sang penguasa kegelapan, berhadapan dengan pasukan dewa yang datang dengan rencana besar. Tidak hanya itu, kita juga akan menyelami rencana licik dari Apostle of Itarim, sosok misterius yang membawa kekacauan ke dunia manusia. Beberapa poin penting dalam video. 1. Suho dan Amut. Suho berhasil merekrut Amut, tetapi rantai yang mengikat Amut belum terputus sepenuhnya. Meskipun demikian, Amut merasa lebih bebas bergerak dibandingkan ketika berada di makam. Amut berjanji akan mengikuti Suho. 2. Perkembangan Guild Aliansi. Guild Aliansi yang sebelumnya hanya Guild Rank C kini berkembang pesat berkat Stardust. Mereka bahkan bisa mengambil alih Gate Rank B. Namun ada kekhawatiran tentang efek samping Stardust dan kemungkinan larangan penggunaannya oleh asosiasi Hunter. 3. Kedatangan Apostle of Itarim, seorang bocah berambut putih yang merupakan Apostle of Itarim, datang ke markas Guild Aliansi dan mengambil alih Gate Rank B milik mereka. Bocah ini memiliki kemampuan untuk mengendalikan orang-orang yang telah menggunakan Stardust. Ia juga mengungkapkan rencananya untuk memenuhi keinginan absolut. 4. Dungeon break dan kekacauan. Terjadi dungeon break di Bandara Incheon, menyebabkan monster-monster muncul dan menyerang manusia. Bocah berambut putih itu mengamati situasi dan mengendalikan para hunter yang menggunakan Stardust. Suho tiba di bandara dan berusaha menyelamatkan orang-orang dari serangan monster. 5. Rencana Apostle of Itarim. Bocah itu mengungkapkan bahwa ia adalah bagian dari rencana besar untuk menguasai bumi. Ia juga menyebutkan tentang Mistburn, sebuah strategi untuk menghancurkan dunia dari dalam. Cerita dimulai dengan Suho yang berhasil membawa Amut keluar dari makamnya. Tapi jangan senang dulu, meski Amut sudah bebas dari makam, rantai yang mengikatnya masih belum terputus sepenuhnya. Suho merasa gagal karena tidak bisa melepaskan segel itu, tapi Amut justru tenang. Tenang saja Suho, janjimu hanya membawaku keluar dari makam itu. Sekarang aku sudah bisa bergerak lebih leluasa, ujar Amut sambil menenteng Suho ke atas atap gedung. Di sana Amut menatap langit dan berkata, "Aku akhirnya bisa merasakan dunia asli. Sesuai janjiku, aku akan mengikutimu, Monak muda." Suho pun tersenyum, lega karena Amut tetap setia. Sementara itu, di markas Guild Aliansi, para anggota sedang membicarakan perkembangan pesat mereka. Dulu mereka hanya Guild Rank C yang diremehkan, tapi sekarang berkat Stardust mereka bisa mengambil alih Gate Rank B di Incheon. Ini semua berkat Stardust, kata salah satu anggota. Dulu kita cuma bisa menyelesaikan Gate Rank C, sekarang Gate Rank B pun bisa kita taklukkan dengan mudah. Tapi ada juga yang merasa tidak nyaman dengan Stardust. Kim Seong-so, seorang hunter rank B, bertanya, "Apa efek Stardust benar-benar sehebat itu? Aku merasa ada yang tidak beres dengan barang ini." Tapi rekannya hanya menjawab, "Kau tidak akan paham Seong-so, kau selalu jadi hunter rank B. Bagi kami, Stardust adalah penyelamat."
Tiba-tiba suasana berubah ketika seorang bocah berambut putih muncul di markas Guild Aliansi. Dia adalah Apostle of Itarim, sosok yang membawa aura mengerikan. Jadi, inikah Guild Aliansi? Ujarnya dengan nada dingin. Seongso mendekati bocah itu dan bertanya, "Hoi bocah, ini markas Guild Aliansi. Apa urusanmu di sini?" Tapi bocah itu hanya menjawab, "Serahkan gate-nya." Seongso bingung, tapi tiba-tiba semua orang di ruangan itu mulai bertingkah aneh. Mereka tunduk dan patuh pada bocah itu. Kenapa mereka mendengarkan bocah ini? Pikir Seongso. Bocah itu kemudian mengeluarkan aura menakutkan dan dengan cepat menebas Seongso hingga tubuhnya terbelah dua. Semuanya kalian diizinkan untuk melihat dan mendengar lagi. Urus situasi ini, perintah bocah itu sebelum pergi. Sementara itu di Bandara Incheon kekacauan sedang terjadi. Gate tiba-tiba berubah menjadi Red Gate memancarkan energi sihir yang sangat kuat. Para petugas asosiasi panik, jika kita tidak segera mengalahkan bosnya, dungeon break akan terjadi. Tapi tiba-tiba mereka semua bertingkah aneh. Ternyata mereka sudah dikendalikan oleh bocah berambut putih itu. Laporkan bahwa tidak ada masalah di sini, perintah bocah itu. Dan benar saja, dungeon break pun terjadi. Monster-monster keluar dari gate dan mulai menyerang manusia di bandara. Bocah itu hanya mengamati. Jika ada monster dengan magic power tinggi, hunter rank S pasti akan datang. Aku akan menilai kemampuan mereka. Di tengah kekacauan, Suho tiba di bandara. Dia langsung memakai topengnya dan terjun ke medan pertempuran. "Aku akan menahan para monster. Larilah dan selamatkan dirimu," teriak Suho sambil menendang dan menebas goblin-goblin yang menyerang. Bocah berambut putih itu mengamati dari kejauhan. Siapa hunter bertopeng hitam itu? Apakah dia yang dibicarakan Lim Sung? Bocah itu kemudian mengungkapkan rencananya. "Kami adalah utusan absolut. Tugas kami adalah memenuhi keinginan absolut, bahkan jika itu berarti menguasai bumi ini." Dia juga menyebutkan tentang Mistburn, strategi untuk menghancurkan dunia dari dalam. Manusia, terutama para hunter dengan magic power, harus dipelajari sampai potensi tertinggi mereka. Aku akan memenuhi misiku sebagai bagian dari rencana besar ini. Jadi kesimpulannya, cerita ini menggambarkan pertarungan epik antara Suho, sang hunter bertopeng hitam, melawan Apostle of Itarim, bocah berambut putih yang merupakan utusan absolut. Suho dengan kekuatan kegelapannya berusaha melindungi dunia dari rencana jahat bocah itu yang ingin menguasai bumi. Meski Suho berhasil mengalahkan bocah itu dalam pertarungan sengit, dia menyadari bahwa ini bukanlah akhir. Rencana besar di balik semua kekacauan ini masih belum terungkap, dan pertarungan yang sebenarnya mungkin baru akan dimulai. Suho dengan tekad yang kuat bersiap menghadapi tantangan yang lebih besar. Dia tahu sebagai penguasa kegelapan, tanggung jawabnya adalah melindungi dunia dari ancaman yang lebih mengerikan. Cerita ini meninggalkan kita dengan pertanyaan, akankah Suho berhasil menghentikan rencana gelap absolut? Ataukah kekuatan kegelapannya tidak akan cukup untuk menghadapi musuh yang lebih besar? Pertarungan ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang tekad, pengorbanan, dan keinginan untuk melindungi yang dicintai. Suho telah membuktikan dirinya sebagai pahlawan, tapi perjalanannya masih panjang. Kita hanya bisa menunggu dan melihat apa yang akan terjadi selanjutnya dalam petualangan epic solo leveling Ragnarok ini. Oh iya, jangan lupa ya untuk subscribe 3 channel terbaru kita juga ya teman-teman. Saga Boruto 2 Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shounen Odyssey. Nah, tolong ikutin subscribe dan ramaikan juga di sana ya. Oke, jadi jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.